Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat melanjutkan perkuliahan online ya. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan materi Excel. Kita akan bahas mengenai fungsi logika dan kombinasinya. Untuk teori semuanya sudah ada di modul ya, jadi silahkan dibuka modulnya. Nah, kalau di buku ibu itu ada di halaman 71 ya. Silahkan dibuka dulu modulnya, cari materi tentang fungsi logika dan kombinasinya. Baik, ibu jelaskan sedikit. Fungsi logika ini biasanya digunakan untuk menguji benar atau salah dari satu atau beberapa kondisi. Nah, misalnya ini yang pertama kita bahas mengenai fungsi if sederhana ya. Fungsi if sederhana ini untuk menguji kebenaran suatu kondisi hanya dua pilihan. Jadi pilihannya hanya dua ya, benar dan salah saja ya, true atau false. Nah, untuk bentuk penulisan fungsinya, yang pertama seperti biasa kalau di Excel pakai sama dengan dulu ya. Kemudian if, kemudian tanda kurung buka, kemudian syaratnya X dan Y, karena itu ada dua kondisi ya, baru kemudian kurung tutup. Nah, sebagai contoh kasus ini ada contoh lulus jika rata-rata tes adalah 78. Nah, ini ibu sengaja tidak membuat soal baru ya, tapi yang ada di buku, jadi nanti Anda bisa mencoba kembali ya. Nah, kita mulai saja untuk rata-rata, kita jumlahkan dulu. Masih ingat ya rumusnya rata-rata, average. Nah, ini tinggal di double klik saja. Kemudian Anda bisa klik di B10 ya, atau klik saja kemudian tarik ke sini, kurung tutup ya. Nah, jumlahnya ada 85. Yang kedua juga sama ya, masukkan rumusnya. Nah, tarik saja. Nah, ingat ya, selnya itu harus tepat. Tapi kalau Anda sudah paham dari mana 79 dan 85 ini adalah penjumlahan dari rata-rata nilai fisiko 70 ya, 70 itu ada di B11 dan 88 itu ada di C11 ya. Kalau sudah paham, tinggal Anda copy saja, bisa ditarik ke bawah atau di double klik saja di ujung panah sampai muncul tanda plus seperti ini ya. Nah, kemudian ini bisa dibulatkan ya, diklik, kemudian ada increase dan decrease, ini diklik saja. Nah, jadi sudah otomatis dibulatkan. Kemudian kita ke fungsi if-nya ya, pemilihan. Ingat untuk if sederhana ini hanya dua pilihan, jadi kita tinggal memasukkan saja, rumusnya mudah ya. If dari rata-rata berarti ada di D10. Nah, untuk syaratnya adalah lulus jika rata-rata tes adalah 78. Berarti D10 lebih besar dari 78, maka dinyatakan lulus ya. Nah, kalau misalnya tidak lulusnya itu boleh ditulis atau tidak, boleh dicantumkan atau tidak. Nah, kita cantumkan saja di sini tidak lulus ya. Kurung tutup. Nah, enter. Lulus ya, karena 85 ini lebih besar dari 78. Di bawahnya juga sama, ulangi rumus yang tadi. Nah, kalau sudah hafal, tinggal Anda copy saja rumusnya ke bawah ya. Nah, ini 79 lulus karena nilainya di atas 78. 74 tidak lulus karena di bawah 78. Begitu juga dengan 55 ya. Baik, sampai sini bisa diikuti ya. Nanti silahkan dicoba di rumah. Kita lanjutkan sekarang ke fungsi if majemuk. Nah, kalau fungsi if majemuk ini untuk menguji kebenaran satu kondisi lebih dari dua pilihan atau pencabangan ya. Jadi ada pilihan lain. Tidak seperti yang tadi ya, if sederhana itu hanya satu pilihannya. Kalau ini boleh dari satu. Nah, untuk penulisannya if syarat yang pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya ya. Nah, misalnya ini dikatakan baik jika rata-rata di atas 80, cukup jika 72, di bawah 72 dinyatakan
kurang ya, kategorinya kurang. Ini kita jumlahkan dulu rata-ratanya. Ini kita jumlahkan, kita blok saja ya biar cepat. Nah, 85. Ingat ya, ke bawah sama aja rumusnya seperti tadi. Karena udah hafal, kita copy aja ya. Kita copy aja. Nah, kita copy ke bawah. Nah, ini kita bulatkan juga ya. Nah, sekarang kita ke hasil. Ini hasil itu lebih dari 2 pilihan ya. Berarti kita masukkan dulu rumusnya. If rata-ratanya D25 lebih besar dari 80, maka dinyatakan baik ya. Kemudian if lagi, if D85 D25 lebih besar dari 72, dinyatakan cukup. If lebih kecil atau sama dengan 72, dinyatakan kurang ya. Nah, karena ini kita lebih dari satu pilihan, kita kurung tutup ya. Kurung tutupnya juga sesuai dengan banyaknya jumlah if. Berarti ini kita ada 3, berarti kurung tutupnya 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kalau sudah tinggal di enter. Baik. Nah, ke bawahnya juga sama ya. Nanti Anda bisa lihat ini rumusnya sama. Berarti yang kedua itu yang ini, yang dijumlahkannya ya, rata-ratanya. Nah, yang if ini. Nah, kalau sudah paham, ini tinggal kita copy aja ke bawah ya. Cukup. Nah, cukup ini cukup 74. Nah, dan ini yang 55 ini kurang ya. Nah, sampai sini bisa diikuti. Baik, kalau sudah bisa diikuti, nanti bisa diulang lagi videonya ya, bisa dicoba di rumah. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang ke fungsi n ya. Nah, fungsi n ini menghasilkan nilai true. True itu benar jika argumen yang diuji bernilai benar, dan false jika ada satu atau bentuk penulisan jika ada satu atau lebih dari satu ya, atau lebih dari satu argumen itu salah ya, atau false hasilnya. Ini ibu perbesar jadi kepotong ya, nanti diperkecil aja, ada di buku juga ya. Nah, kita isi aja ini contohnya, contoh penulisannya ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke praktikumnya. Ini ada syaratnya yang harus dipenuhi. Jika nilai teori di atas 8 dan praktikum di atas 7 itu lulus. Berarti kalau di bawah ini tidak sesuai, berarti tidak lulus ya. Nah, ini kita masukkan dulu rumusnya. Dari 8, nilai teori lebih besar dari 8 dan nilai praktikum lebih besar dari 7, maka dinyatakan lulus ya. Lulus. Nanti kalau tidak sesuai, tidak lulus. Nah, ini ada yang salah ya. Lulus. Kurung tutup nih kurang ya. Ini harus pakai kurung tutup dulu. Sini. 1,
lulus dan tidak lulus. Yang kedua juga sama seperti itu ya penulisannya, tinggal kita copy saja ke bawah, tidak lulus. Nah jadi fungsi N ini harus terpenuhi syaratnya dua-duanya, jadi harus benar dua-duanya baru dinyatakan lulus. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi syaratnya, maka dianggap tidak lulus. Contohnya ini ya, yang kedua, nilai teorinya 8, berarti 8 kan ini teori di atas 8 ya, pas sama dengan 8, berarti dianggap tidak tepat. Nah ini kalau praktikumnya di atas 7, yang praktikumnya betul tapi yang teorinya salah, dianggap salah ya, false. Nah jadi dianggap tidak lulus. Begitu juga dengan ini ya, sama kasusnya. Jadi praktikumnya benar tapi teorinya di bawah 8, ini juga sama ya. Nah seperti itu. Nah, bisa diikuti. Kita lanjutkan lagi ya. Nanti yang masih belum paham bisa tanya ya, bisa bertanya sama ibu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Yang terakhir adalah OR. Kalau fungsi logika OR ini kebalikan dari N ya. Kalau N itu harus dua-duanya tepat atau syaratnya terpenuhi. Sedangkan kalau fungsi OR ini yang penting salah satu terpenuhi maka dianggap benar ya. Jadi kalau misalnya dua-duanya salah maka hasilnya salah, tapi kalau salah satunya benar maka dianggap benar ya. Seperti itu. Nanti untuk teorinya bisa dibaca lagi di buku ya. Nah, kita sekarang masuk ke rumusnya ya, fungsinya kita masukkan di sini. If, kalau tadi pakai N, sekarang kita pakai OR ya. OR berarti nilai teori lebih besar dari 8. Kemudian praktikumnya lebih besar dari 7 ya. Tinggal kita masukkan lulus, kemudian gagal ya, atau tidak lulus. Nah ini tadi juga ada yang salah ya, nggak pakai kurung tutup yang tadi. Nah ini bukan titik 2 tapi titik koma. Nah ini tutup, kurung tutup, enter. Nah lulus. Nah, kita copy ya, ibu jelaskan. Ini 9 itu di atas 8 ya, jadi benar. Ini apalagi dua-duanya benar. Praktikumnya juga di atas 7, benar. Kemudian ini teorinya 8 ya, pas 8. Ini di atas 7. Kalau di N itu ini salah ya, tapi kalau di sini dianggap benar. Ini di bawah 8 tapi yang ini benar ya, di atas 7, jadi lulus. Ini juga sama ya, lulus. Oke, berarti ini lulus semua. Nah kita coba ganti ya. Kalau dua-duanya salah, ini misalnya 7, yang ini 6. Nah gagal. Jadi ini dua-duanya salah baru dianggap gagal ya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa bertanya langsung ya ke ibu ataupun di grup ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.